Namaku Nadia, usiaku 33 tahun. Aku dikenal sebagai wanita karir yang cukup sukses di kota ini. Sejak usia 28 tahun, aku berhasil membangun bisnis sendiri, dan 5 tahun kemudian, aku sudah menjadi direktur utama dari perusahaan distribusi bahan bangunan yang menjangkau hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Orang bilang aku terlalu ambisius. Tapi hanya aku yang tahu, semua ini kulakukan bukan semata karena cinta pada pekerjaan, melainkan karena masa kecil yang penuh tekanan. Aku dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, yang kemudian mengangkat seorang anak bernama Rosa, gadis kecil yang ditinggalkan di pos ronda saat usianya masih 2 tahun. Sejak saat itu, kami hidup bertiga. Aku menyayangi Rosa seperti adik kandungku sendiri. Meski kami berbeda darah, aku tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang. Bahkan saat aku sudah mulai menghasilkan uang dari kerja keras, aku membiayai sekolah Rosa dari TK hingga kuliah. Uang jajan, baju, HP, bahkan kursus make-up dan les privat, semua aku tanggung tanpa keluhan. Saat usiaku menginjak 30, aku bertemu Fahmi, pria sederhana yang bekerja di salah satu vendor yang biasa bekerja sama dengan perusahaanku. Sikapnya sopan, ramah, dan tampak begitu mencintaiku. Ia tidak silau dengan uangku, dan justru selalu menekankan bahwa ia ingin menjadi lelaki yang bisa melindungiku. Aku luluh. Kami menikah secara resmi dan sederhana. Fahmi kuangkat menjadi salah satu staf manajerial di perusahaanku, bukan karena aku tak profesional, tapi karena aku tahu kapasitasnya dan ingin dia tumbuh bersama bisnisku. Rumah kami cukup besar, terletak di kawasan elit yang jauh dari kebisingan kota. Karena ibu sudah tua, dan Rosa belum menikah serta masih kuliah semester akhir, aku memutuskan kami semua tinggal bersama. Aku pikir, rumah yang besar ini akan lebih hidup jika diisi orang-orang tercinta. Awalnya kehidupan terasa sangat harmonis. Aku pergi kerja bersama Fahmi setiap pagi, sedangkan Rosa dan ibu di rumah mengurus segala hal. Saat malam tiba, kami makan bersama, menonton televisi sambil tertawa, dan saling bertukar cerita. Rasanya, aku memiliki segalanya. Fahmi juga sangat akrab dengan Rosa. Mereka sering mengobrol, berdiskusi soal kuliah, bahkan kadang bercanda seperti kakak dan adik. Aku tidak pernah mencurigai apapun. Karena bagiku, hubungan suamiku dan adikku itu adalah bentuk kehangatan keluarga. Bahkan, saat aku pulang larut malam karena pekerjaan, aku sering menjumpai Fahmi dan Rosa duduk di teras sambil ngobrol. Sesekali Rosa menyuapi Fahmi dengan potongan buah atau cemilan. Aku hanya tertawa melihatnya. Sayang banget kamu sama suamiku, ya? Tanyaku suatu malam sambil membuka sepatu. Rosa tersenyum manis. Iya dong, Kak. Kak Nadia itu segalanya buat aku. Fahmi kan suami Kak Nadia, jadi otomatis kayak kakak ipar yang juga aku sayangi. Aku terharu. Tanpa sadar, aku makin mempercayai Rosa dan Fahmi. Rumah ini seperti surga bagiku. Semua terasa aman, tenang, dan membahagiakan. Suatu hari, aku sempat sakit selama 3 hari. Tidak terlalu parah, tapi cukup membuatku harus istirahat total. Selama itu, Rosa yang paling sigap mengurusku. Dia membuatkan bubur, mengganti handuk kompres, dan memberiku vitamin. Kalau aku bisa, aku ingin Kak Nadia sehat terus. Karena kalau kakak nggak ada, aku nggak tahu harus hidup gimana, kata Rosa sambil menggenggam tanganku. Aku menatap matanya yang basah. Saat itu aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa orang yang paling kusayang tidak akan pernah menyakitiku. Suatu sore, aku sempat memergoki Fahmi yang tampak menghapus chat di HP-nya dengan ekspresi gugup. Aku bertanya siapa yang dia chat, dia hanya menjawab, vendor bahan bangunan yang dari Bekasi itu. Loh, lagi nego harga. Aku percaya. Aku tidak punya alasan untuk mencurigainya. Namun, tak lama setelah itu, sikap Fahmi mulai berubah perlahan. Ia jadi lebih pendiam. Jika aku menyentuhnya, ia seperti kaku. Ia juga sering menolak saat aku ajak bicara berdua sebelum tidur. Awalnya kupikir ia hanya stres karena pekerjaan. Tapi anehnya, sikap itu tidak tampak di kantor. Di kantor, ia justru terlihat segar dan energik, bahkan kadang bersenda gurau dengan karyawan lain, termasuk sekretarisku. Di rumah, Rosa juga mulai sering berdandan, bahkan saat hanya di rumah seharian.
Bibirnya selalu merah, rambutnya selalu ditata, dan parfum mahal yang dulu kukado untuk ulang tahunnya, sekarang jadi bau yang paling sering tercium dari kamarnya. Entah kenapa hatiku mulai tak tenang. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai tumbuh, karena aku tidak ingin berpikir negatif tentang orang-orang yang kucintai. Namun malam demi malam, naluriku sebagai wanita terusik. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti saat Rosa keluar dari kamar Fahmi dengan alasan ngobrol soal proposal tugas kuliah. Atau saat aku mendapati Fahmi meletakkan handphonenya terbalik dan selalu aktif dengan password baru. Biar nggak disalahgunakan orang kantor, jawabnya ringan. Aku masih diam. Tapi rasa tidak percaya mulai tumbuh. Maka tanpa memberitahukan siapapun, aku memasang CCTV kecil di beberapa sudut rumah. Satu di ruang tengah. Satu di lorong dekat kamar Rosa, dan satu yang tersembunyi di sudut rak buku ruang kerja Fahmi. Aku merasa bersalah melakukannya, tapi aku lebih takut jika ternyata aku hanya sedang dibutakan oleh kepercayaanku sendiri. Aku juga meminta supirku mengantar Rosa diam-diam beberapa kali. Anehnya, dia selalu turun bukan di kampus, tapi di satu rumah kecil di daerah pinggiran kota. Saat kutanya, Rosa bilang itu rumah teman kelompoknya yang sedang sakit. Aku mengangguk, tapi dalam hati mulai menyiapkan langkah. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan. Tapi hatiku, entah kenapa, sudah mulai mempersiapkan diri untuk sesuatu yang mengecewakan. Dan benar saja. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Alasannya bukan karena lelah atau ingin istirahat lebih cepat. Tapi karena hatiku semakin sesak dengan kecurigaan yang menggantung di udara rumah ini. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Seharusnya Rosa masih di kampus, dan Fahmi masih di kantor, tapi mobil Fahmi terparkir rapi di garasi. Anehnya, pintu rumah dikunci dari dalam. Aku membuka dengan kunci duplikat, langkahku hati-hati namun cepat. Sepi. Hanya suara samar dari lantai 2, entah suara apa. Pelan-pelan aku naik ke atas, melewati ruang tengah. Suara lirih itu semakin jelas. Aku tak bisa percaya apa yang kudengar. Sayang, nanti kita akan punya rumah sendiri, ya? Aku nggak tahan lagi lihat dia sok atur-atur seakan dia yang paling berjasa. Suara Rosa. Suaranya manja, begitu asing di telingaku. Lalu suara suamiku, Fahmi, menyahut, sabar, Ros. Kita harus pelan-pelan. Kalau terlalu frontal, dia bisa curiga dan menghentikan semua bantuan. Kamu masih butuh dia buat bayar kuliah, kan? Tubuhku membeku. Kaki terasa berat, tapi aku tahu aku harus melihat sendiri. Dengan sekuat tenaga, aku dorong pelan pintu kamar tamu, yang selama ini kosong. Tapi siang itu, tak lagi kosong. Mereka berdua ada di sana. Rosa dalam balutan daster tipis, duduk di pangkuan Fahmi yang hanya mengenakan celana pendek. Mereka tertawa pelan, berbagi makanan ringan dari piring kecil, tampak begitu mesra. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan dua orang yang paling aku percaya, menusukku dari belakang. Fahmi yang pertama melihatku. Wajahnya mendadak pucat pasi, dan Rosa langsung menoleh ke arahku. Dia bangkit, gugup, tapi terlalu terlambat. Aku mengangkat ponselku, menyalakan rekaman dari CCTV yang kupasang. Mereka melihat wajah mereka sendiri di layar, tertawa-tawa di ruang tengah saat aku tertidur, berbagi pelukan cepat saat mereka pikir tak ada yang melihat. Berapa lama kalian main belakang di rumah ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Kak Nadia, aku bisa jelasin. Rosa tergagap, menutup dadanya dengan syal seadanya. Jelaskan? Apa yang mau kamu jelaskan? Bahwa kamu adikku, tinggal di rumahku, makan dari uangku, sekolah karena aku, tapi tidur dengan suamiku sendiri. Aku tak mampu menahan air mata lagi. Atau kamu, Fahmi? Suami yang bersumpah setia di hadapan penghulu. Kamu menikahi aku tapi berzina dengan adik angkatku sendiri. Fahmi terdiam. Diam yang menyebalkan. Seperti tak punya alasan, tak punya penyesalan. Aku nikahi dia secara siri, ujarnya akhirnya. Darahku berhenti mengalir. Apa? Waktu kamu sakit, aku dan Rosa keluar kota, katanya ibunya sahabatnya meninggal. Ternyata,
Mereka bawa aku ke rumah Ustaz. Aku dijebat, tapi aku juga sudah terlalu jauh dengan Rosa saat itu. Aku ingin menjerit, ingin marah, ingin menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Tapi tubuhku gemetar. Dadaku sesak. Rosa menangis. Tapi aku tidak merasa iba. Air matanya terlalu mahal untuk dipercaya. Aku benar-benar cinta sama Kak Fahmi, Kak. Sejak awal. Kak Nadia terlalu sibuk. Kakak nggak pernah ada buat dia. Dia butuh kasih sayang, aku yang kasih. Rosa membela diri dengan berani. Aku menggeleng pelan. Kamu makan dari uangku, Rosa. Kamu kuliah pakai uangku. Kamu beli baju mahal, skincare, parfum, semua dari aku. Kalau aku egois, sudah dari dulu aku buang kamu ke panti asuhan. Dia menangis makin keras, tapi aku hanya berdiri kaku. Dadaku terasa hampa. Aku terlalu sayang, terlalu percaya. Aku tidak pantas dibalas seperti ini. Malamnya, aku memanggil ibu ke ruang makan. Awalnya aku pikir ibu akan marah kepada Rosa dan Fahmi. Tapi ternyata, Rosa itu cuma salah jalan, Nat. Dia masih muda. Fahmi juga lelaki. Kamu terlalu keras sama dia. Aku tahu kamu kerja keras, tapi jangan sampai kamu menyesal karena bikin mereka celaka. Lagian nikah siri itu sah di mata agama. Aku membeku. Ibu, kamu tahu? Ibu menunduk. Sudah sebulan ini. Dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Jadi, selama ini aku yang dibodohi? Aku yang kerja siang malam, yang menghidupi semuanya di rumah ini, ternyata jadi satu-satunya orang yang gak tahu kalian berselingkuh? Bahkan ibu lebih memilih diam. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Kali ini karena marah dan kecewa. Aku gak akan terus jadi korban. Hari itu juga, aku mengambil keputusan. Tanpa banyak bicara, aku memutus semua akses keuangan untuk Rosa. Uang sakunya kututup. ATM-nya kubekukan, karena semua atas namaku. Biaya kuliah semester terakhirnya tidak kubayar. Mobil kecil yang kubelikan untuknya saat ulang tahun ke-21 kutarik dan kukirim ke showroom. Dia marah. Teriak. Nangis. Tapi aku tak peduli. Dia bilang aku jahat, tega. Aku jawab, aku hanya sedang menyadarkanmu siapa yang sebenarnya kalian permainkan. Fahmi? Dia masih coba merayu, minta maaf, bahkan janji mau cerai dari Rosa. Tapi aku sudah terlalu muak. Seminggu kemudian, saat rapat direksi berlangsung, aku mengumumkan pemecatan Fahmi dari posisi manajer. Di depan semua staf. Mulai hari ini, Pak Fahmi bukan lagi bagian dari manajemen. Kami akan mencari orang yang lebih profesional dan tentunya setia pada prinsip. Suara tepuk tangan terdengar pelan, entah karena setuju atau kasihan. Tapi aku tetap tegak. Setelah itu, aku pulang ke rumah, mengganti semua kunci, dan meletakkan koper Fahmi di luar gerbang. Dia datang malamnya, teriak-teriak, memohon, bahkan mengancam. Tapi aku hanya berdiri di balkon, menatapnya dingin. Kamu pernah janji akan melindungiku. Tapi kamu yang paling duluan menusukku. Jadi sekarang, lindungilah dirimu sendiri. Di luar sana, pintu gerbang kututup. Dan malam itu, aku tidur sendirian, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Sudah 2 minggu sejak aku mengusir Fahmi dari rumah. Sejak hari itu, hidupku seperti beralih babak. Tak ada lagi suara lelaki yang mendengkur di sebelahku, tak ada Rosa yang merengek minta uang saku tambahan, dan tak ada lagi ibu yang mengomel tentang bagaimana aku seharusnya lebih pengertian terhadap mereka. Rumahku sepi. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa mendengar suara hatiku sendiri. Aku fokus pada pekerjaan. Perusahaan properti yang aku bangun sejak 5 tahun lalu semakin berkembang. Selama ini, aku terlalu sibuk memberi tempat untuk orang-orang yang kutolong, sampai lupa memastikan apakah mereka layak untuk tinggal di hatiku. Hari-hari pertama tanpa mereka terasa aneh, sejujurnya. Kadang aku masih ingin bertanya pada Fahmi tentang klien, atau ingin bertanya pada Rosa apakah dia sudah makan. Tapi kemudian aku sadar, mereka bukan lagi bagian dari rumah ini. Dan aku tak ingin mereka kembali. Namun, dunia tak semudah itu membiarkan luka sembuh tanpa gangguan. Pagi itu,
Aku sedang duduk di ruang kerja, menyusun laporan progres pembangunan villa di puncak, ketika Nada, sekretarisku, mengetuk pintu dan masuk dengan wajah gugup. Bu Nadia, maaf mengganggu. Ada yang ingin bertemu. Katanya penting. Siapa? Tanyaku sambil tetap menatap layar laptop. Pak Fahmi. Jantungku berdegup lebih cepat. Tapi aku tetap tenang. Suruh dia pulang. Aku tidak punya urusan pribadi dengannya. Nada tampak ragu. Dia datang bukan sendiri. Ada ibu dan Mbak Rosa juga, Bu. Mereka menunggu di lobi. Aku menutup laptop dengan tegas. 5 menit. Aku turun ke lobi dengan langkah tenang. Di sana, mereka duduk berdampingan, Ibu, Rosa, dan Fahmi. Mereka tampak tak seceria biasanya. Bahkan Rosa yang biasanya dandan maksimal, kali ini tampak seperti orang kehabisan semangat. Ibu berdiri, langsung menyambutku dengan senyuman dibuat-buat. Nadia, sayang, kita datang bukan untuk ribut. Kita hanya ingin bicara. Aku tidak menjawab. Aku menatap mereka satu persatu, lalu duduk. Aku beri waktu 5 menit. Apa yang kalian mau? Fahmi bicara pertama. Aku kehilangan pekerjaan. Semua kontak bisnisku sekarang menjauh. Nama baikku rusak. Kamu terlalu kejam, Nat. Aku tertawa dingin. Oh, aku kejam? Kamu tidur dengan adik angkatku di belakangku, menikahi dia secara siri, dan sekarang kamu menyalahkan aku karena kehilangan pekerjaan yang kuwariskan padamu. Fahmi menunduk. Kemudian Rosa berbicara, dengan suara memelas. Kak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak sanggup kuliah lagi. Aku di drop out karena kakak berhenti bayarin semester ini. Kakak tega banget, padahal aku ini adik kakak sendiri. Aku menatapnya tajam. Kamu bukan adikku. Kamu anak yang aku pelihara karena kasihan. Tapi kamu menggigit tangan yang menyuapimu. Ibu menyela, kali ini dengan nada tegas. Nadia, jangan egois. Kamu bisa dapat semuanya karena doa ibu juga. Kamu terlalu tegas sama Rosa. Dia cuma butuh kasih sayang. Dan Fahmi, dia cuma wilaf. Aku mendongak, menatap ibu yang sudah membesarkanku dari kecil. Bu, jangan balikan keadaan seakan-akan aku yang jahat. Aku kerja siang malam demi rumah ini. Aku bahkan rela bantu Rosa kuliah, belikan mobil, kasih semua yang dia mau. Tapi kalian malah menusuk dari belakang. Air mata ibu mengalir. Tapi aku tak lagi tergerak. Aku hanya akan membantu satu kali lagi, ucapku dingin. Mereka menatapku dengan harapan. Aku akan bantu Rosa mencari pekerjaan paruh waktu. Bukan karena dia adikku, tapi karena aku ingin dia belajar jadi manusia. Dan Fahmi, kamu bisa coba melamar pekerjaan di tempat lain. Tapi jangan bawa-bawa namaku lagi. Fahmi berdiri. Wajahnya merah. Jadi, cuma itu? Kamu benar-benar buang aku begitu saja, ya? Setelah semua yang kita jalani bertahun-tahun. Aku berdiri perlahan. Tidak, Fahmi. Aku membuang semua luka dan racun dari hidupku. Itu artinya aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku meninggalkan mereka, langkahku mantap. Hari-hari berlalu. Aku mulai terbiasa hidup sendiri. Tak ada yang perlu kucemaskan selain pekerjaanku dan diriku sendiri. Tapi luka tetap tinggal, meski samar. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, menatap bintang. Kenangan bersama Fahmi masih ada, tapi kini rasanya seperti menonton film lama yang tak ingin ku tonton ulang. Aku belajar menerima bahwa orang yang kita cintai bisa berubah menjadi orang yang menyakiti kita. Dan itu bukan salah kita. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kak Nadia, aku minta maaf. Kakak benar. Aku terlalu egois. Aku sekarang kerja di kafe kecil dekat kampus, bantu-bantu cuci piring dan jaga kasir. Ini berat. Tapi aku tahu aku pantas menjalani semua ini. Terima kasih karena pernah menyelamatkanku. Rosa? Pesan itu membuatku terdiam lama. Air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan kelegaan. Mungkin ini awal bagi Rosa untuk menjadi lebih baik. Dan aku sudah berada di jalan penyembuhan.
Jalan yang berat, tapi penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Jadwalku kini padat, tidak hanya dipenuhi rapat dengan klien dan investor, tapi juga kegiatan sosial yang dulu sempat aku tinggalkan. Aku mulai mengisi seminar kepemimpinan perempuan, membina UMKM perempuan korban kekerasan rumah tangga, dan aktif dalam yayasan yang mendukung pendidikan anak yatim. Semua itu membuatku merasa kembali hidup. Namun, luka lama memang tak selalu hilang begitu saja. Kadang saat malam menjelang dan kesunyian menyelimuti rumah besar ini, aku masih bisa merasakan bayangan Fahmi dan Rosa dalam ingatan. Bukan karena aku rindu mereka, tapi karena jejak yang mereka tinggalkan begitu dalam. Suatu pagi, aku mendapat panggilan dari rumah sakit. Nada bicara dari resepsionis yang menghubungi sangat tergesa. "Maaf, Bu Nadia. Kami ingin memberitahukan bahwa ibu Anda sedang dirawat di ruang UGD. Beliau mengalami sesak napas dan pingsan di pasar." Jantungku terasa berhenti sejenak. Aku segera meluncur ke rumah sakit tanpa pikir panjang. Sesampainya di sana, aku melihat tubuh ibu yang tampak kurus, terbaring lemah dengan selang oksigen terpasang di hidung. Rosa duduk di samping ranjang, matanya sembab, wajahnya kusut seperti tak tidur semalaman. Ia menatapku saat aku masuk, namun buru-buru menunduk. "Bagaimana keadaannya?" tanyaku cepat sambil menghampiri dokter yang sedang memeriksa ibu. Saat ini kondisinya mulai stabil. Beliau didiagnosis bronkitis akut yang diperparah oleh stres dan kurang asupan makanan yang cukup. Aku menoleh cepat ke arah Rosa. "Kurang asupan makanan?" Rosa tergagap, menunduk semakin dalam. "Sejak kakak menghentikan semuanya, Aku nggak punya banyak uang. Biaya kos, makan, kuliah, semua habis. Jadi aku bawa ibu tinggal denganku di kosan sempit itu. Tapi penghasilan dari kerja paruh waktu nggak cukup, dan ibu terlalu bangga untuk bilang kalau dia butuh bantuan kakak." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku marah, ya, tapi juga sedih. Ibu memang keras kepala. Dia lebih memilih sakit daripada harus datang lagi padaku setelah semua yang terjadi. Aku duduk di samping ranjang, menatap wajah ibu yang pucat. Tak peduli seberapa besar luka yang diberikannya padaku, dia tetap ibu yang pernah menyuapiku bubur waktu kecil, yang pernah menuntunku belajar berjalan. Aku pegang tangannya yang dingin. "Ibu akan baik-baik saja. Aku pastikan ibu dirawat di ruang VIP. Dan mulai hari ini, ibu nggak akan kesulitan lagi soal makanan atau obat." Rosa menatapku dengan mata merah. "Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku udah sadar, dan aku nggak pantas dimaafkan. Tapi bisakah aku setidaknya diperbolehkan membantu menjaga ibu?" Aku menatap Rosa dalam diam. Tak mudah bagiku melihat wajahnya tanpa mengingat pengkhianatan itu. Tapi aku bisa merasakan ketulusan yang dulu tidak pernah kulihat dalam dirinya. "Silakan. Tapi setelah ini, kamu dan ibu ikut aku tinggal di rumah. Sementara waktu." Mata Rosa membelalak. "Tapi aku tidak sedang memaafkan. Aku hanya tidak ingin orang lain terluka lebih jauh karena kebencian yang tak selesai. Lagi pula, kamu anak angkat yang pernah kusebut adik. Dan aku ingin ibu sembuh dengan tenang." Rosa tak mampu menahan tangisnya. Ia menangis tanpa suara, menggenggam tangan ibu yang masih tertidur. Beberapa hari kemudian, ibu dipindahkan ke rumahku. Ruang tamu belakang kubah menjadi kamar rawat semi pribadi. Suster pribadi kugaji untuk menjaga, tapi Rosa tetap kuizinkan tinggal untuk membantu dan mendampingi. Hubunganku dengan Rosa masih terasa kaku, tapi setidaknya tak lagi panas. Kami mulai bisa makan bersama tanpa saling diam. Bahkan, beberapa kali aku melihat Rosa diam-diam menangis saat mencuci piring atau menyiapkan makanan untuk ibu. Suatu sore, aku duduk di balkon lantai 2, menyeruput teh hangat sambil memandangi langit senja. Rosa datang membawa nampan kecil berisi roti bakar dan 1 gelas susu. "Aku buatkan ini, Kak. Aku ingat kakak suka roti bakar isi keju madu." Aku menoleh. "Dulu kamu yang paling sering curi-curi makan rotinya, kan?" Ia tertawa kecil, menunduk. "Iya, dan kakak pura-pura nggak tahu." Kami terdiam. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyakitkan. "Kak," ucapnya pelan. "Aku ingin cerita sesuatu." Aku menoleh. Pernikahan siriku dengan Fahmi,
Bukan karena cinta. Aku memang dulu tergila-gila padanya, tapi waktu dia ajak nikah siri, aku bingung. Dia bilang kakak udah terlalu sibuk kerja, dan dia merasa kesepian. Dia manipulatif, Kak? Aku mendengus pelan. Jadi kamu menyesal? Ia mengangguk. Iya, aku menyesal. Setelah tinggal serumah dengannya tanpa status yang jelas, aku sadar dia bukan orang yang bisa diandalkan. Bahkan uang kontrakan dia minta dariku. Katanya dia malu minta ke kakak, tapi nyatanya dia cuma pengangguran licik. Setelah kakak usir dia dari kantor, dia jadi kasar. Kak, aku takut. Aku menggenggam cangkir tehku erat. Luka lama kembali menganga, tapi kini bercampur amarah dan rasa iba. Aku minta maaf, Kak. Tapi bukan karena aku ingin kakak kasihan. Aku cuma ingin jujur. Aku sudah salah langkah. Dan sekarang, aku sedang membayar semuanya. Aku tak menjawab. Tapi dalam hatiku, ada bagian kecil yang perlahan mulai luluh. Mungkin, inilah pertanda bahwa aku sedang berdamai dengan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan acara kecil di rumah untuk merayakan ulang tahun ibuku. Tidak seperti biasanya yang ramai dan mewah, kali ini hanya keluarga dan orang-orang terdekat. Rosa yang menyiapkan dekorasi sederhana, aku yang menyiapkan kue dan makanan ringan, dan ibu duduk di kursi rodanya dengan senyum yang sangat damai. Di tengah acara, seseorang tiba-tiba datang. Penampilannya lusuh, rambut awut-awutan. Itu Fahmi. Semua orang menoleh. Rosa berdiri gugup. Aku mendekati pintu. Kamu datang untuk apa? Fahmi menatapku dengan mata cekung. Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf. Aku kehilangan segalanya. Kantor, pekerjaan, bahkan Rosa pergi meninggalkanku. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil sekarang. Tapi aku sadar, semua ini salahku. Aku terlalu serakah dan menghancurkan hidup kita. Aku menatapnya lama. Kalau kamu pikir minta maaf akan membuat semuanya kembali seperti semula, kamu salah besar. Tapi, kalau kamu benar-benar berubah, buktikan dengan hidup lebih baik. Jangan datang ke sini lagi sebelum kamu jadi manusia yang layak. Fahmi menunduk. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku kembali ke dalam rumah. Rosa menatapku dengan wajah bingung. Dia tidak akan kembali, ucapku singkat. Rosa mengangguk pelan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa rumahku benar-benar milikku kembali. Setelah pertemuan mengejutkan dengan Fahmi di acara ulang tahun ibu, suasana di rumah kembali tenang. Aku mengira penampilannya yang lusuh dan pengakuannya yang menyedihkan akan mengguncangku lebih dalam. Tapi anehnya, tidak. Yang kurasakan justru kelegaan. Mungkin karena aku akhirnya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang pernah begitu kupercayai kini menjadi sosok yang kehilangan semuanya akibat keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Tuhan tahu caranya menyeimbangkan keadilan. Pagi-pagi keesokan harinya, aku sudah di ruang kerja, menandatangani sejumlah dokumen. Rosa masuk perlahan, membawa segelas kopi. Aku nggak tahu apa kakak masih suka kopi hitam tanpa gula, tapi ini aku buatkan, ucapnya canggung. Aku menoleh sebentar. Terima kasih. Letakkan saja di meja. Ia menurut. Tapi sebelum pergi, ia menoleh lagi. Kak, boleh aku tanya sesuatu? Aku mengangguk, meski tetap menatap layar laptop. Kenapa kakak izinkan aku tinggal di sini? Setelah semua yang kulakukan, kakak bisa saja membiarkan aku hidup di jalanan. Tapi kakak malah bantu aku, bahkan ibu juga. Kenapa? Aku mengangkat kepala, menatapnya langsung. Karena aku pernah menyayangimu sebagai adikku, Rosa. Meski kamu menyayat luka yang dalam, aku tetap tidak ingin kamu hancur. Aku ingin kamu sadar dan bangkit. Aku ingin kamu belajar dari rasa sakitmu sendiri, bukan dari balas dendamku. Matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, Kak. Aku tidak menjawab, hanya kembali mengetik. Beberapa menit kemudian ia keluar, dan aku kembali tenggelam dalam pekerjaan. Beberapa hari setelah itu, Rosa memberanikan diri melamar kerja di salah satu cabang perusahaanku, bukan atasanku langsung, tapi di bagian keuangan sebagai staf pembantu admin. Ia mendaftar seperti pelamar biasa,
ikut tes dan wawancara tanpa campur tanganku. Manajer cabang itu menghubungiku dan berkata, Rosa punya kemampuan dasar administrasi yang lumayan. Attitude-nya sekarang juga lebih baik dari ekspektasi. Saya pikir dia pantas diberi kesempatan. Aku setuju. Tapi dengan satu syarat, jangan ada perlakuan istimewa. Ia harus bekerja keras dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa memanfaatkan kedekatan keluarga. Rosa mulai bekerja minggu berikutnya. Ia berangkat pagi-pagi dari rumah, menumpang kendaraan umum, pulang menjelang maghrib dengan wajah lelah tapi tetap menyempatkan merawat ibu. Aku mengawasinya dari jauh. Tak sekalipun ia mengeluh. Ibu pun semakin sehat. Nafasnya kini tidak lagi sesak. Ia sudah bisa duduk lebih lama, bahkan kadang ikut bicara ringan denganku saat makan malam. Namun, hatiku terhadapnya masih belum sepenuhnya terbuka. Satu malam, saat hanya aku dan ibu duduk di taman belakang, ia menggenggam tanganku. Nadia, aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku bukan ibu yang adil. Tapi bolehkah aku menjelaskan satu hal yang dulu tak sempat kukatakan? Aku terdiam. Tak mengiyakan, tapi juga tak menolak. Aku mengangkat Rosa sebagai anak bukan karena aku lebih menyayanginya darimu. Tapi karena aku melihat diriku di dirinya. Aku dulu juga anak yang ditinggal orang tua dan merasa kesepian. Aku tahu kamu kuat, kamu hebat. Tapi aku lupa, anak sekuat apapun tetap butuh dirangkul, bukan dibebani. Air mataku jatuh begitu saja. Aku bangga padamu, Nak. Dan aku menyesal karena membuatmu bertarung sendirian demi mendapatkan cintaku. Aku menangis dalam diam. Bukan karena aku lemah. Tapi karena hatiku yang keras itu akhirnya runtuh juga. Kami berpelukan malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ibu benar-benar memelukku sebagai seorang anak yang utuh. Beberapa minggu kemudian, Rosa datang membawa sebuah amplop coklat dan meletakkannya di meja makan. Aku dapat beasiswa penuh dari lembaga swasta, Kak, untuk menyelesaikan semester terakhirku. Aku juga sudah bisa bayar kos sendiri. Aku rasa, sudah waktunya aku pindah dan mandiri. Aku menoleh padanya. Kamu yakin? Ia mengangguk. Aku ingin belajar berdiri sendiri. Bukan karena kakak tidak baik. Tapi justru karena kakak terlalu baik, aku nggak ingin selamanya bergantung. Ibu menatapnya lirih. Kamu bisa tetap di sini, Nak. Aku akan sering pulang, Bu. Tapi biar aku membuktikan bahwa aku bisa tumbuh tanpa melukai orang lain lagi. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, ada rasa lega. Ia tidak kabur dari rasa bersalah. Ia memilih menebusnya dengan cara yang benar. Sementara itu, kabar tentang Fahmi kembali mencuat di lingkup bisnis. Ternyata ia beberapa kali mencoba mendirikan usaha kecil, tapi selalu gagal. Salah satu mantan klien yang mengenalnya mengatakan bahwa Fahmi sempat mencoba mencari investor dengan menjual ide bisnis yang dulu milikku. Aku tahu dia bukan pemilik ide itu. Gayanya tetap sombong, tapi kosong, kata klien itu. Aku tidak tertarik menuntutnya. Biarlah dia belajar lewat kegagalannya sendiri. Satu-satunya bentuk perlawanan yang aku lakukan hanyalah diam dan terus berkembang. Saat seseorang yang pernah menyakitimu melihatmu tetap berdiri tegak, itu sudah cukup menghantam harga dirinya. 2 bulan berlalu. Rosa kini tinggal di kosan kecil di dekat kampusnya. Ia kadang pulang akhir pekan, membawa makanan atau hadiah kecil untuk ibu. Aku melihat perubahan besar dalam dirinya. Bukan hanya karena ia bekerja dan kuliah sambil membagi waktu untuk merawat ibu, tapi karena sikapnya kini tulus. Suatu malam, ia mengirimiku pesan. Kak, aku tahu aku tidak pantas minta ini, tapi bolehkah aku memanggilmu, kakakku, lagi, bukan hanya, Kak? Rasanya hatiku nggak lengkap kalau tidak bisa memanggilmu seperti dulu. Aku tersenyum membaca pesan itu. Dan aku balas singkat, panggil saja seperti dulu. Tapi pastikan kamu tetap menjadi Rosa yang baru. Ia membalas dengan emoji menangis dan hati. Kini, rumahku bukan lagi tempat penuh luka, tapi tempat pertumbuhan. Luka itu masih ada, bekasnya tak hilang. Tapi bekas luka juga bisa jadi pengingat bahwa aku pernah kuat, pernah jatuh, dan bangkit kembali. Ibu kini duduk di kursi rodanya sambil menjahit syal dari benang wol.
Rosa pulang lebih sering dari sebelumnya, kadang membawakanku buku atau camilan favoritku. Dan aku sibuk membangun perusahaan ke cabang-cabang baru, tapi juga mulai belajar menikmati hidup, berlibur, berkebun, bahkan mulai menulis memoir tentang hidupku sendiri. Hidup mengajarkanku satu hal, kita tidak bisa memilih siapa yang akan mengkhianati kita. Tapi kita bisa memilih untuk sembuh dan tidak menjadi seperti mereka. Dan aku sudah memilih untuk sembuh. 6 bulan berlalu sejak Rosa memutuskan untuk hidup mandiri. Ia kini resmi lulus dari universitasnya dengan predikat cum laude. Saat mendengar kabar itu, aku tidak bisa menahan senyum. Meski pernah berkhianat padaku, Rosa telah menebus semuanya dengan kerja keras dan sikap yang rendah hati. Pagi itu, ia datang ke rumah mengenakan kemeja putih sederhana, membawa seikat bunga mawar putih untuk ibu, dan map biru berisi ijazahnya. "Ibu, ini untukmu," katanya sambil mencium tangan ibu. Ibu langsung memeluknya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu membanggakan ibu, nak?" Aku berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan mereka. Hatiku terasa hangat. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada luka yang menganga. Hanya ketenangan, seperti udara pagi yang menyapa dengan lembut. Rosa menatapku ragu, lalu menghampiri. "Kak, kalau tidak keberatan, aku ingin mengundang kakak untuk menghadiri wisudaku minggu depan." Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangguk. "Tentu, kamu layak mendapatkannya." "Terima kasih, Kak." Senyum Rosa kali ini berbeda, tulus dan ringan. Tak ada lagi topeng yang dulu sering ia kenakan. Minggu berikutnya, aku dan ibu duduk di barisan undangan khusus di auditorium kampus. Rosa tampak menawan dalam toga dan baju tradisional yang sederhana namun elegan. Saat namanya dipanggil dan seluruh ruangan bertepuk tangan, aku menoleh pada ibu yang sudah tidak bisa menahan air matanya. "Terima kasih sudah membimbingnya, Nadia," bisik ibu. Aku menggenggam tangannya. "Ia sendiri yang memilih untuk berubah, Bu." Setelah acara selesai, Rosa menghampiri kami dan memeluk ibu erat, lalu menatapku dengan penuh haru. "Aku akan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan kakak lagi," katanya lirih. Aku menepuk bahunya pelan. "Pastikan kamu tidak mengecewakan dirimu sendiri. Itu yang paling penting." Beberapa hari setelah wisuda, Rosa mulai magang di salah satu kantor cabang di luar kota. Ia memilih tinggal di mes perusahaan. Aku menghargai keputusannya. Bukan karena aku ingin menjauhkan diri, tapi karena ia benar-benar ingin tumbuh dengan kakinya sendiri. Sementara itu, hidupku perlahan menemukan ritme baru. Perusahaan yang kubangun semakin berkembang, dan aku mulai membuka beasiswa untuk mahasiswa perempuan dari keluarga tidak mampu. Sebagian dari dananya bahkan dinamakan Dana Rosa, tanpa menyebut identitas lengkapnya, tentu saja. "Kenapa pakai nama Rosa?" tanya sekretarisku suatu hari. Aku hanya menjawab dengan senyum. "Karena itu nama yang mengingatkanku bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua." Tapi hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, saat aku baru saja tiba di rumah sepulang dari dinas luar kota, satpam rumah menghampiriku dengan wajah panik. "Bu Nadia, ada yang datang mencurigakan tadi sore." Pria itu mengaku mantan suami ibu. Namanya Fahmi. Dia memaksa ingin bicara. Karena ibu tidak di rumah, saya larang masuk. Tapi dia mengancam dan bilang akan kembali besok. Aku mendesah panjang. Kukira Fahmi sudah menyerah. Tapi rupanya harga dirinya masih belum hancur seluruhnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena geli membayangkan betapa keras kepalanya lelaki itu. Ia telah kehilangan segalanya, jabatan, uang, rumah, bahkan nama baik. Tapi masih saja berani muncul. Pagi harinya, aku menunggu di ruang tamu sambil menyesap kopi. Dan benar saja, pukul 9 pagi, Fahmi datang. Kali ini dengan penampilan jauh lebih menyedihkan dari sebelumnya. Jaketnya robek, rambut berantakan, dan wajah kusam. "Aku cuma ingin bicara, Nadia," katanya tanpa permisi, berdiri di depan pintu yang kubiarkan terbuka. Aku memandangnya datar. "Silakan bicara." Tapi hanya di teras. Ia duduk di kursi rotan depan rumah, sementara aku berdiri bersandar di pintu. "Aku minta maaf," katanya lirih. "Sungguh,
Aku tahu aku keparat. Aku hilaf. Aku kehilangan segalanya, dan aku sadar, hanya kamu yang pernah betul-betul percaya padaku. Aku tetap diam. Aku tidak minta kamu balikan atau apa. Aku cuma minta izin untuk mulai dari nol. Mungkin kamu bisa kasih aku kesempatan kerja, atau bantu sekadar rekomendasi. Aku butuh hidup. Aku menatapnya tajam. Kau tahu kenapa hidupmu hancur, Fahmi? Bukan karena aku mencabut semua yang pernah kuberikan. Tapi karena kamu menusuk tangan yang memberi makanmu. Kamu sendiri yang membakar jembatan itu. Ia menunduk. Aku bukan orang jahat, Fahmi. Tapi aku bukan juga orang yang bisa dibodohi 2 kali. Tidak akan ada pekerjaan. Tidak akan ada rekomendasi. Yang bisa kuberi padamu adalah nasihat, bertanggung jawablah atas hidupmu sendiri. Fahmi menatapku lemah. Tapi kali ini ia tak membantah. Ia hanya berdiri, lalu menunduk, dan melangkah pergi pelan-pelan tanpa suara. Aku menutup pintu dengan perasaan lega. Bukan karena telah menolaknya. Tapi karena akhirnya aku benar-benar menutup pintu masa lalu yang selama ini masih terbuka sedikit. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat undangan dari Rosa. Isinya mengejutkan, ia akan menikah. Aku membaca surat itu berkali-kali, mencoba mencerna isinya. Rosa akan menikah dengan rekan kerjanya di kantor cabang, seorang pria sederhana yang dikenalnya selama program magang. Ia tidak ingin pesta mewah, hanya ijab kabul di masjid kecil dan makan sederhana bersama keluarga inti. Ia menulis dalam suratnya. Aku tahu aku tidak pantas meminta kakak hadir, tapi aku tidak bisa membayangkan hari bahagiaku tanpa restu dari satu-satunya sosok yang kuanggap sebagai kakak sejati. Dadaku sesak. Bukan karena kesedihan, tapi karena bahagia yang begitu tenang datang dalam bentuk sederhana. Hari pernikahan itu, aku dan ibu hadir mengenakan kebaya coklat tua. Rosa terlihat sangat cantik dalam balutan kebaya krem dan riasan natural. Senyumnya hangat, dan matanya tak henti menatapku dengan rasa syukur. Saat prosesi selesai, ia mendekat dan menggenggam tanganku. Terima kasih sudah datang, Kak. Tanpa kehadiran kakak mungkin aku tidak akan berani melangkah sejauh ini. Aku tersenyum dan memeluknya. Selamat, Rosa. Mulailah hidup baru dengan penuh kejujuran. Dan jangan lupakan siapa dirimu. Ia mengangguk penuh haru. Sepulang dari acara itu, aku duduk di ruang keluarga sendirian. Ibu sudah tidur, rumah ini kini terasa sangat tenang. Tak ada lagi drama, tangisan, atau kemarahan. Yang tersisa hanyalah kenangan dan pelajaran dari semua luka. Aku membuka album foto lama. Ada foto pernikahanku dengan Fahmi, foto wisuda Rosa yang dulu, juga foto-foto semasa kecilku bersama ibu. Aku tak membakarnya. Aku tak menghapusnya. Karena setiap kenangan buruk pun tetap bagian dari hidupku. Tanpa mereka, aku tak akan menjadi seperti sekarang. Dari lemari, aku mengambil satu kotak kecil berisi bros perak. Bros itu dulu kupakai saat pertama kali masuk kerja di kantorku yang masih sewa ruangan sempit. Aku tersenyum. Hidupku telah berubah. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku memilih untuk berdiri ketika dihancurkan. Dan kini, aku tahu, aku tidak hanya menang atas pengkhianatan. Aku menang atas diriku sendiri yang dulu nyaris hilang karena cinta buta. 1 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan Rosa. Hari-hariku kini dipenuhi oleh rutinitas yang kutata sendiri. Pagi-pagi aku bangun, menyeduh teh hangat, membuka laptop di ruang kerja rumah, dan mengawasi pergerakan proyek-proyek bisnis yang sudah tak terhitung jumlahnya. Perusahaan yang dulu kubangun dengan penuh keringat dan air mata kini sudah menjelma menjadi kelompok usaha yang menaungi lebih dari 1.000 karyawan. Namun, keberhasilanku bukan lagi ukuran dari banyaknya angka di rekening, tapi dari ketenangan batin yang perlahan-lahan kudapatkan setelah segala badai berlalu. Setiap sore, aku menyempatkan waktu untuk berjalan kaki di taman dekat rumah. Tempat ini sederhana, dengan pohon rindang dan bangku-bangku kayu yang tak pernah ramai. Disinilah aku sering merenung, berdialog dengan diriku sendiri, mencoba mengenali kembali siapa sebenarnya Nadia setelah semua luka itu mengering. Hari itu, aku duduk di bangku taman sambil membaca proposal dari salah satu yayasan sosial. Aku memang punya program filantropi kecil yang membantu ibu rumah tangga korban KDRT membuka usaha rumahan.
Di sanalah aku merasa sangat berguna. Aku tahu seperti apa rasanya hidup dalam diam, tertawa palsu, lalu pulang dengan hati luka. Maaf, apakah ini Mbak Nadia? Aku mendongak dan melihat seorang wanita muda menghampiriku. Wajahnya tidak asing. Lalu ia memperkenalkan diri sebagai Intan, salah satu penerima beasiswa dari program Dana Rosa. Saya baru saja lulus kuliah dan dapat kerja di salah satu startup lokal. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih langsung. Karena bantuan Mbak, saya bisa bangkit. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menyangka bahwa langkah kecilku telah menjadi jembatan bagi orang lain. Aku hanya memberi sedikit kesempatan. Kamu sendiri yang memilih untuk tidak menyerah, kataku lembut. Ia tersenyum, lalu pamit. Saat punggungnya menghilang dari pandanganku, aku sadar bahwa inilah kebahagiaan sesungguhnya. Menyembuhkan orang lain setelah sembuh dari luka sendiri. Suatu malam, ibu duduk bersamaku di ruang makan. Usianya memang mulai menua, tapi sorot matanya masih tajam dan penuh kehangatan. Kadang ibu menyesal, katanya pelan. Menyesal karena dulu terlalu mempercayai Fahmi dan terlalu memanjakan Rosa. Ibu tahu semua itu menyakitimu. Aku menatap ibu, lalu menggenggam tangannya. Aku memang pernah sangat marah, Bu. Tapi aku tak pernah membenci ibu. Karena aku tahu, niat ibu tak pernah buruk. Kita semua pernah salah. Ibu menitikkan air mata. Kamu benar-benar anak yang kuat. Kalau ibu jadi kamu, mungkin sudah hancur sejak lama. Aku tersenyum kecil. Aku sempat hancur, Bu. Tapi kemudian aku sadar, hidup terlalu berharga untuk dibiarkan runtuh karena orang lain. Kami berpelukan lama malam itu. Tak ada kata yang cukup untuk mewakili kedamaian yang kini hadir di antara kami. 3 bulan kemudian, aku mendapat undangan istimewa. Rosa melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ryan. Aku datang ke rumah sakit ditemani ibu. Rosa terbaring di ruang rawat dengan wajah lelah namun penuh kebahagiaan. Saat melihatku, ia langsung menangis. Kak Nadia, aku ingin anakku mengenalmu. Aku ingin ia tahu bahwa ada wanita yang luar biasa pernah menyelamatkan ibunya. Aku menatap bayi kecil yang sedang tertidur di gendongan suaminya. Pipinya merah muda, tangannya mungil. Terima kasih, Rosa. Aku doakan kalian menjadi keluarga yang penuh cinta dan kejujuran, kataku sambil mencium kening Ryan. Rosa menggenggam tanganku. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan lewat kakak. Aku hanya mengangguk. Sungguh, tak pernah kubayangkan bisa menyentuh fase kehidupan ini tanpa dendam yang membebani. Hari demi hari terus berjalan. Aku semakin sibuk dengan proyek sosial. Aku membuka pusat pelatihan kewirausahaan perempuan di beberapa kota. Di antara para peserta, ada janda, korban penipuan, perempuan muda korban eksploitasi, bahkan ibu rumah tangga yang ditinggal tanpa nafkah. Aku mengajar mereka membuat sabun herbal, kerajinan tangan, bisnis online sederhana. Tapi lebih dari semua itu, aku berbagi kisah. Bukan untuk dikasihani, tapi untuk menguatkan. Setiap kali aku berbicara, mataku menyapu mereka satu persatu. Jangan biarkan kesedihan hari ini mendefinisikan masa depan kalian. Saya pernah disakiti, pernah dikhianati. Tapi saya memilih bangkit. Dan kalian juga bisa. Seketika ruangan itu selalu hening. Tapi kemudian disusul dengan tepuk tangan dan sorot mata yang mulai berbinar. Suatu malam, di acara gala dinner Yayasan Sosial, aku menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif perempuan mandiri. Lampu sorot menyorotku ketika namaku dipanggil. Para hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Aku melangkah ke panggung, mengenakan gaun panjang berwarna marun sederhana. Saat berdiri di podium, aku melihat kekerumunan. Di barisan depan, Rosa duduk bersama suaminya dan anaknya, bersama ibu yang tampak begitu bangga. Terima kasih atas penghargaan ini, ucapku mantap. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai wanita yang sempurna. Aku berdiri sebagai wanita yang pernah remuk, namun memilih untuk tidak tenggelam. Suara tepuk tangan kembali menggema. Dan jika kalian bertanya, bagaimana aku bisa bertahan? Jawabannya sederhana.
Karena aku berhenti menunggu orang lain menyelamatkanku. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Setelah acara itu, aku pulang ke rumah dan duduk di balkon, menatap langit malam yang jernih. Aku ingat saat dulu duduk di tempat yang sama, meratapi pengkhianatan Fahmi dan Rosa, bertanya-tanya apa aku pantas bahagia. Tapi kini, aku tidak butuh validasi itu lagi. Aku tahu jawabannya, ya, aku pantas bahagia. Bukan karena dunia memberikannya padaku, tapi karena aku menciptakannya sendiri. Ponselku bergetar. Pesan dari Rosa masuk. Kak, aku hanya ingin bilang terima kasih untuk tidak pernah benar-benar membenciku. Aku dan Ryan akan selalu mengingat kakak sebagai cahaya di hidup kami. Aku tersenyum. Air mata menetes di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata luka. Ini air mata syukur. Air mata yang menyambut lembaran baru dalam hidupku, sebagai wanita yang tidak hanya selamat dari badai, tapi juga tumbuh menjadi kapal yang lebih kuat. Malam semakin larut. Aku menutup buku catatanku, mematikan lampu balkon, dan menatap pantulan diriku di kaca. Terima kasih, Nadia, bisikku pada bayangan itu. Terima kasih karena kau tak pernah menyerah. Dan akhirnya, aku pun tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang tak lagi dipaksakan.